Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pada kesempatan malam ini kita mulai lagi pembelajaran mata kuliah pengolahan citra. Pada kesempatan ini kita akan bahas metode pemampatan citra. Sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui dulu terkait dengan roadmap ranah keilmuan bidang teknik informatika untuk mata kuliah pengolahan citra, di mana mata kuliah pengolahan citra itu masuk pada roadmap grafika komputer dan multimedia. Di situ ada tertulis ada pengolahan citra digital. Selanjutnya untuk bidang mata kuliah yang Bapak ampu, yaitu ada pengolahan citra, ada pembuatan aplikasi game, ada pemrograman Python, dan data mining, di mana teknik penyampaian mata kuliahnya menggunakan blended learning, yaitu bisa menggunakan tatap muka dan juga dengan sistem learning atau berbasis online gitu ya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pengolahan citra, yang pertama itu harus menguasai konsep pemodelan, rendering, animasi, visualisasi grafik komputer, dan multimedia. Yang kedua, menjelaskan tentang grafik primitif, ruang geometri, grafik, dan komponen. Yang ketiga, membuat dan mengembangkan aplikasi grafik, visualisasi grafik. Outline untuk pembelajaran pengolahan citra pada kesempatan pertemuan sekarang ini yaitu teknik memampang citra menggunakan metode lossless, metode encoding RLE dan Hupen tree, ada studi kasus dan contoh aplikasi GUI di MATLAB. Baiklah, kita mulai pertemuan mata kuliah pertemuan ke-8 ini, yaitu teknik pemampatan citra. Kita akan bahas bagaimana teori pemampatan citra ya. Kita bisa menggunakan, nanti kita yang hari ini kita bahas itu mengenai, kita bahas dua metode ya, dan itu kita akan dicobakan nanti. Contohnya kita menggunakan metode 2 ya, bisa ada menggunakan metode lossless sama metode lossy ya. Nah, kita hari ini kita coba menggunakan metode lossless dulu, yaitu kita akan coba dua metode cara perhitungannya ya. Bisa menggunakan metode lossy ataupun juga metodenya yang metode lossless itu menggunakan LZE sama menggunakan metode ini ya, Hupen ya. Nah, ini sesuai dengan RPS ya, bahwa materi perkuliahan kita ini pertemuan yang ke-8 ya. Jadi kita itu bagaimana konsep dari kompresi citra ya, menggunakan metode RLE dan metode Hupen. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, bahwa apa itu kompresi citra atau pemampatan citra ya. Nah, jadi kompresi citra adalah proses untuk meminimalisasi jumlah bit yang merepresentasikan suatu citra sehingga ukuran data citra menjadi lebih kecil atau efisien ya. Tujuannya di kompresi ini apa ya? Bahwa kompresi citra itu digunakan untuk keperluan satu, untuk penyimpanan citra, pengiriman data citra kedokteran, juga kompresi citra digunakan juga pada penyiaran televisi, juga penginderaan jarak jauh ya, ada komunikasi militer, radar, juga video konferen ya. Nah, ini sebelah kanan ini salah satu dari aplikasi ya, aplikasi untuk kompresi citra, di mana misalnya kita punya sebuah file ya, file citra dengan metode kompresi ini dapat mengecilkan file hasil kompresinya ya, di mana awal ini ukuran filenya itu sebesar ya, itu 786,488 byte ya. Ini bisa dikecilkan dengan teknik kompresi ini menjadi hanya 37,788 byte saja ya. Nah, ini contohnya sudah dilakukan, misalnya nama filenya RPG ya, tipe filenya BMP ini dengan
512 kali 12 pixel itu menghasilkan 768,488 bytes ya. Ini dikompresi menghasilkan secara pixelnya 512 juga sama ya, 512 kali 15. Nah, nama filenya ini tipenya nanti bisa diganti ya, nama filenya ini opsional ya. Jadi menghasilkan setelah dikompresi menghasilkan 37,88 bytes ya. Ini ilustrasinya begini ya, kompresi ini supaya ada bayangan terkait apa itu kompresi ya. Kompresi berarti ini citra awal yang punya size-nya besar sehingga dikecilkan menjadi ini. Cuman ini tetap representatif, artinya secara ini ya ukuran datanya lebih kecil, tapi secara tampilan ya, tampilan itu masih representasi, artinya terlihat masih wajar ya. Ini padahal secara ini hasil kompresi dengan ukuran yang kecil, tapi gambarnya masih tak jelas gitu ya. Kita lanjutkan untuk metode kompresi ini ya. Itu ada dibagi menjadi dua metode, itu berdasarkan kandungan informasi citra, keluaran, dan konsep kompresi yang dijalankan. Metode kompresi citra dikelompokkan menjadi dua, yaitu dengan namanya metode kompresi citra lossless dan metode kompresi citra lossy ya. Nah, di mana kompresi citra lossless ini adalah metode kompresi yang menghasilkan citra hasil kompresinya yang tepat sama dengan citra semula. Ya, nih. Ya, penjelasannya bahwa kompresi citra dengan metode lossless ini bekerja dengan cara mengurangi atau mengeliminasi redundansi informasi citra digital yang disimpan, namun tidak mengurangi kandungan informasi citra secara keseluruhan. Itu ya, kompresi citra dengan metode lossless ya. Nah, terkait redundansi, nah ini ada beberapa redundansi yang bisa ditekan ya. Yang pertama itu ada redundansi spasial. Ini adalah korelasi intensitas antar piksel-piksel yang bertetangga. Yang berikutnya, poin B adalah redundansi spektral, adalah korelasi antara bidang-bidang warna yang berbeda. Poin C itu redundansi temporal. Itu korelasi frame-frame yang berbeda pada citra bergerak ya. Nah, metode ini juga digunakan dalam penyimpanan dan pengiriman. Misalnya ada citra medis, citra faksmil ya. Nah, ini. Contoh format penyimpanan citra dengan kompresi lossless, nanti tipe filenya itu bisa berupa .gif, .pcx ya, .bmp, .tif, .trg, dan .pgm ya. Contoh format citra dengan kompresi lossless ya. Oke, sampai sini kira-kira paham ya perbedaan ini, apa itu citra lossless dan apa yang menjadi poin. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, silakan. Pengertian citra lossless ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ada yang berikutnya adalah metode kedua adalah kompresi citra lossy ya. Nah, metode kompresi citra lossy menghasilkan citra itu hampir sama dengan citra semula ya. Cuman dalam kompresi citra lossy ini itu ada poin bahwa dalam proses tersebut ada informasi yang hilang, namun dalam batas toleransi tertentu ya. Poin berikutnya adalah dengan menghilangkan sedikit informasi tersebut, rasio kompresi citra dapat dibuat cukup tinggi ya. Poin selanjutnya, metode kompresi citra lossy itu digunakan dalam aplikasi transmisi citra dan saluran komunikasi kompresi terbatas ya. Nah,
Selanjutnya contoh penggunaan kompresi citra lossy yaitu bisa tipe filenya ada .jpeg ya, .jpeg 2, .tip, .png ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, algoritma untuk kompresi citra ya. Nah, salah satu algoritma kompresi citra yang ini, citra lossless ini, itu menggunakan namanya dictionary based technique ya. Nah, algoritma dictionary based technique ini setiap intensitas pada file asli dikodekan dalam kode yang sama panjang. Artinya ya, cara ini tuh setiap intensitas pada file asli dikodekan dalam kode yang sama panjang ya. Nah, jadi contohnya menggunakan metode RLE ya, run length encoding. Nah, ini kode run RLE ini adalah merupakan salah satu teknik dasar dalam kompresi data lossless ya. Metode ini dibangun atas gagasan bahwa apabila suatu data D berulang sebanyak N buah dalam stream masukan, maka rangkaian data tersebut dapat kita kodekan sampai sebuah pasangan ND ya. Berarti ini diulang ya, N buah pasangan jadi ND ya. Nah. Selanjutnya langkah-langkah metode RLE ini, pertama itu tentukan array citra secara berurutan dari kiri ke kanan, kemudian secara berurutan ke bawah. Langkah kedua, hitung semua intensitas warna yang sama selama penelusuran. Yang ketiga, buat rangkaian pasangan nilai untuk tiap baris piksel ya. Ini langkahnya ya. Nah, jadi langkahnya tadi ada 3. Nah, contohnya ini begini jadi ya. Misalnya kita ini contoh perhitungan untuk metode RL ini. Misalnya kita terdapat sebuah citra berukuran 6 x 6 piksel. Ini terlihat pada gambar 2 ya. Dengan kedalaman 3 bit ya. Citra ini volumenya adalah 6 x 6 x 3 ya. 6 ini karena matrik ini adalah ordonya 6 x 6 ya. Jadi ini 6 x 6, 3-nya adalah kedalaman bit ya. 6 x 6 dikali 3 ini totalnya jadi 108 bit ya. Nah, ini ilustrasinya ya, ini adalah citranya, ini dikodekan ya. Nah, ini adalah berupa grafis dari pikselnya ya. Nah, sesuai dengan langkah dalam pengkodean RLE bahwa langkah 1 adalah itu datanya di scan ya, data scan ini ya secara horizontal dapat direpresentasikan dari matrik di atas, artinya representasi dari matrik di atas ya. Jadi di scan ini nilainya jadi 0, 0, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan seterusnya ya. Hasilnya sampai ujung ini ada nilai 2 nih ya. Nah, jadi pertama scan dulu ya. Nah, berikutnya langkah kedua, matrik bar tersebut selanjutnya dimanfaatkan dengan metode RLE ya. Jadi ini metode dengan RLE, nilai pertama menunjukkan intensitas piksel. Jadi nilai pertama ya. Berarti 0 ini adalah intensitas piksel ya. Nah, nilai kedua menunjukkan jumlah piksel berurutan yang memiliki intensitas tersebut atau run length ya. Jadi kalau dari data scan di atas bahwa nilai pertamanya adalah 0 ya, nilai kedua adalah run length-nya, 0 itu punya run length berapa. Jadi kalau ini berarti run length-nya ada 2 ya. Jadi 0 itu ada 2 ya. Terus 3 ini ada 4 ya, 3, 4, 4, 2, dan seterusnya ya. Dan terakhir ini 2 ini adalah 1 ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa tadi sesuai dengan ininya itu maka nilainya adalah hasil dari proses di ininya kompresinya. Nah, ini ya, jadi kita lihat ada berapa kelompok ini ya. Nah, setelah dikodekan ya ini jadi ada 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, 6 kelompok, 7 kelompok, 8 kelompok, 9 kelompok, 10 ya. Jadi 10 kelompok ya. Nah, langkah selanjutnya ya. Nah, selanjutnya hasil pemanfaatan data dari RLE tersebut kemudian dikodekan menjadi stream keluaran ya. Stream keluaran berarti tadi kita dapat 10 kelompok ya. 10 kali 2 ya. 10 kali 2 karena berpasangan ya. Pasangannya yaitu ada 2 ya. 10 kelompok kali 2 kali 3. 3 bit ini adalah dalaman bit ya. Jadi totalnya 60 bit ya.
Jadi keluarannya ya, keluarannya dengan metode RLE tadi ini ya, ini S10-nya jadi 60 bit ya. Nah, langkah keempat selanjutnya adalah kompresi. Rasio kompresi dimulai dengan cara membandingkan ukur stream keluaran dan stream masukan. Jadi kompresi rasionya adalah citra atau keluaran atau stream keluaran ini, nah bitnya itu ada 60 bit ya. Nah sedangkan citra inputan tadi kita punya bitnya 108 bit ya. Nah, jadi totalnya adalah atau dibagi, jadi kompresi rasionya adalah 55,60% ya. Nah, ini langkah contoh perhitungan metode RLE ya. Kira-kira itu ya, teman-teman paham ya? Oke. Ini ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak ya? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya kita udah metode lulus tadi ada contohnya, ada RLE yang sudah dicontohkan. Selanjutnya adalah bagaimana pengkodean menggunakan Huffman ya. Jadi menggunakan Huffman ini adalah merupakan salah satu teknik kompresi berbasis statistik lossless yang paling populer ya. Nah, ini ada penjelasan bahwa poin 1 ini bahwa nilai integer sering muncul dikodekan dalam jumlah bit yang pendek ya. Nilai integer yang jarang keluar dikodekan dalam jumlah bit yang lebih panjang. Ya. Yang ketiga, poin 3, penyusunan kode untuk setiap integer dilakukan oleh binary encoding tree yang dibangun dari tabel frekuensi kemunculan nilai intensitas dalam citra sebanding dengan histogram citranya ya. Terus poin 4, proses penggunaan citra dengan metode Huffman menghasilkan keluaran dengan redundansi minimum ya. Ini langkah-langkah pengkodaan Huffman. Jadi langkah-langkah pengkodaan Huffman pertama yaitu susun tabel frekuensi kemunculan nilai intensitas dari citra setara dengan histogram citranya ya. Tuh. Nah, ya selanjutnya kita susun nilai histogram tersebut dari mulai dari yang paling jarang muncul hingga yang paling sering muncul ya. Jadi dari mulai yang jarang muncul hingga yang paling sering muncul ya. Berikutnya, lakukan percabangan yang mengambil dua entitas yang paling jarang muncul tersebut. Nah, kita sebut saja entitas A dan B ya. Jadi kita ambil dua, kita buat percabangan dengan mengambil entitas yang paling jarang muncul ya. Kita sebut saja A dan B ya. Nah, nilai frekuensi kedua entitas tersebut, nah, kita namakan FA atau frekuensi A dan FB adalah frekuensi B ya. Selanjutnya dijumlahkan ya. Nah, masing-masing diberi tanda berupa bit 0 dan bit 1 ya. Nah, bit 0 ini adalah nilai yang frekuensinya kecil ya. Dan nilai besar kasih ini adalah tanda yang frekuensinya lebih besar ya. Selanjutnya, hasil penjumlahan kedua nilai ya tersebut kemudian dianggap sebagai suatu nilai frekuensi. Jadi ya, nanti pada penjumlahan ya, frekuensi A, frekuensi B ini jadi sebuah frekuensi baru ya. Nah, nilai frekuensi baru dengan inisial FC ya, ini frekuensi baru. Sementara kedua entitas A dan B diletakkan pada ranting dari nilai entitas baru ya. Itu namanya nanti C nanti ya. Nah, langkah selanjutnya, langkah kedua ini adalah ulangi langkah pertama dan kedua hingga seluruh intensitas keabuan telah diberi tanda ya. Di langkah pertama tadi kita harus buatkan ini ya, percabangan ya, yang nilainya terkecil itu dibuat ini ya, buat tanda 0 dan tanda 1 ya, dilakukan sampai habis ya, nilai keabuannya. Nah, berikutnya, kode binary untuk setiap entitas diperoleh sebagai hasil perusahaan tanda dari percabangan paling akhir ya. Nah, jadi kita mulai contohnya bagaimana perhitungan pengkodean dengan Huffman. Jadi kita dicontohkan ada sebuah
citra dengan ukuran sebesar 16 kali 16 pixel ya, dengan kedalaman intensitas 3 bit. Nah, data citra mentahnya tidak terkompresi ya. Nah, direpresentasikan berarti itu 16 kali 16 kali 3, itu total bitnya adalah 768 bit ya. Nah, langkah-langkah untuk menghitungnya berarti kita harus susun dulu tabel frekuensinya ya. Ini digambarkan, ini bagaimana ilustrasi untuk tabelnya ya, tabel desimal, heksadesimal, dan binernya ya. Jadi tabel intensitas kita tadi tambahkan begini jadi ya, dari mulai T1 sampai 7 ya. Oke. Nah, pembuatan pohonnya, pohon trinya ya. Jadi setelah kita tahu di ini kan intensitasnya di ini kan ya, probabilitasnya, nah ini udah standar kali ini ya, harus totalnya 1 ya, frekuensinya begini ya, totalnya 256, berarti frekuensi ini adalah yang pixel bitnya yang 8 bit ya, nah, totalnya 256. Berikutnya langkah kedua adalah pembuatan open tree ya. Nah, pembuatan open tree, nah jadi ini yang mungkin teman-teman masih harus perhatikan ya. Nah, setelah kita tadi buat intensitas pixel dari mulai keabuan 0 sampai keabuan 1 ya. Nah, lihat frekuensinya. Frekuensinya itu dibuat dari yang terkecil sampai terbesar ya. Nah, kita contohkan untuk ininya, frekuensinya kita pilih frekuensi 7 dulu. Kenapa pilih frekuensi 7? Ini karena, nah kira-kira ada yang tahu nggak dari langkah tadi, kenapa harus pilih frekuensi 7 dulu? Karena 7 angka yang terkecil kali, Pak. Oh ya, tuh angkanya 7 itu yang terkecil ya. Oke. Jadi angka 7 itu angka yang frekuensinya yang terkecil ya. Nah, kita ambil frekuensi yang ini. Nah, kita pilih berikutnya adalah angka 20 ya. Karena angka 20 itu terkecil juga dari 26 ya. Nah, ini kita hubungkan, kita jumlahkan ya. Jumlahkan, kita buat pohonnya, jumlahkan jadi, nah ini adalah ini frekuensi A, ini frekuensi B. Hasilnya jadi frekuensi C ya. Nah, nilai terkecil tadi disampaikan bahwa langkahnya kita kasih nilai 0, nilai yang terbesarnya dikasih nilai 1 ya. Ini frekuensi jadi totalnya 27 ya. Nah, 27 ya. Langkah selanjutnya ini kita cari lagi frekuensi terkecil berikutnya, yaitu 26 ya. Cari lagi frekuensi berikutnya adalah 27. Kita jumlahkan lagi menjadi 53 ya. Nah, 53 ya. Nah, yang kecil kita kasih 0, yang besar kasih 1. Nah, 27 ke 253, ini teman-teman perhatikan, ini tidak bisa dijumlahkan ya. Kenapa? Karena ada yang paling kecil. Nah, jadi selain 53 ini, ada yang paling kecil, ada 29. Makanya, ini nggak boleh gabungkan sama 27 ya. Cari yang terkecil dulu, ini 29. Nah, kita lakukan, kita buat percabangan, 29 sama 27 ya. Nah, 29, 27. Yang kecil kasih 0, yang terbesar adalah 1 ini ya. Totalnya ini. Oke? 56. 56 ya. Begitu selanjutnya sama ini ya. Nah, sampai selesai. Dan nah, cara penomornya, cara penulisannya ini hati-hati ya. Setelah semua sampai di bawah kita cabangkan tadi, urutan prosesnya kayak gitu ya. Nah, ini cara pembuatan ini udah di sebelah kanan hasilnya ya. Hasil pencabangannya itu intensitas 0 ya, dengan frekuensinya 7 ya. Itu dibaca dari ujung caranya ya. Jadi dari sini nih, dari paling depan ini. Jadi ini adalah cara penulisannya nanti, pengkodian bina jadi 0, 1, 0, 0 ya. Ini frekuensi 7 ya. Nah, ini totalnya, anggotanya itu ada 4 nih ya. Nah, jadi nanti hasilnya 4 di sini ya. Ya 7. Nah, berarti kan frekuensi awalnya 7. Ini kita punya binernya ini adalah 4. Jadi 7 kali 4 ya. 20 kali ini ya. Dan seterusnya ada 59,2 ya. Nah, sampai sini kira-kira paham ya? Teman-teman ada gambaran kan? Cara ininya ya. Pak, Ya gimana? yang 109 itu dari mana ya, Pak? 109 ini 53 sama 56. Oh iya, Pak, iya. Nah, ya itu ya. Nah, ini nggak bisa digabung sama ini karena ada yang masih kecil gitu ya. Oke. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Paham semua kan ya? Ya, sedikit-sedikit, Pak. Paham ya? Dari urutannya kayak gini lebih jelas. Oke.
Nah, setelah tahu ini kita jumlahkan udah tahu nih belakangan ya. 7 kali 4, 20 kali 4, 26 kali 3, 27 kali 3, 29 kali 3 ya. Itu kita, nah ini hasilnya. Jadi hasil perhitungan kompresinya menggunakan ini ya, ukuran stream keluaran ya. Nah, stream keluarannya, tadi kita udah gambarkan 7 itu ada 4 ya. Jadi frekuensinya, ini 4 itu adalah anggotanya ya. 7 ada 4 bitnya ya. Nah, 7 ada 4, ini ada 4 binarnya tadi ada 4 ya, nilainya. Jadi 7 kali 4 ya. Kali 59 ini ada 2. Ya, ini lihat ini. 59 itu ada 2 nih ya. Ini ada 2 nih. Cuman intensitas 1 ini nilainya cuman ininya ya. Binarnya itu adalah ini ya, 10 ya. Nah, ini. Jadi cuma 2 nih ya. Itu ya. Nah, ini 592, 493, 273, 24, 263, 293, 29 393, 293 ya. Totalnya 736 bit. Nah, ini ya. Berikutnya dihitung rasio kompresinya ya. Rasio kompresinya ini adalah 736 bit dikurangi 768 bit, artinya citra keluarannya ini ya. Citra keluaran atau string keluaran ini 736 bit dibagi 768 bit ya. Jadi hasil kompresi rasio dengan metode Huffman adalah 95,8% ya. Ini hampir 96% ya. Artinya dengan metode Huffman ini, pengkodean ini kompresinya sangat-sangat efektif ya. Hampir 96%. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Nah, kalau misalnya ini, silakan bertanya sambil Bapak contohkan untuk aplikasi untuk ini ya, MATLAB-nya ya, terkait GUI-nya. Jadi teman-teman nanti kita bisa menggunakan MATLAB ini ya. Nah, MATLAB kelihatan ya, MATLAB-nya ya. Kelihatan, Pak. Oke. Lihat, jadi kalau misalnya ini kita contohnya kita jalankan ya. Nah, ini jalankan. Itu kita browse image. Ya, browse image kita yang ini Lena RBJ ini yang, nah ini ya. Oh, ini terlalu kecil, sebentar ini filenya. Nah ini ya. Nah ini citranya, ini contohnya. Teman-teman terlihat ya. Mas Adun, oke ya. Ini 760 786,488 ya. Nah, ini dengan metode kompresi lossless ini ya, tujuan dari kompresi ini bagaimana menghilangkan redundansi ya. Kalau menggunakan lossless itu, jadi yang redundan tadi dihilangkan ya. Nah, dikompresi secara ini, cuman harus dibuat namanya nama filenya ya. Jadi teman-teman nanti ini pada save ini lenanya misalnya RGB. Nah kita cuma ini RGB 4 ya. Nah jadi contohnya ini ya, terlihat ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan MATLAB ini adalah citra awal, ini citra kompresinya. Nah, jadi rasionya bisa dibayangkan dengan 786, jadi ini kira-kira ya hampir 90% lebih ya, kira-kira ya. Nah itu kira-kira teman-teman untuk mata kuliah hari ini. Jadi silakan kalau ada pertanyaan terkait metode dan aplikasinya dan toolnya ya. Nah, jadi toolnya ini nanti karena ini adalah kalau kompresi, kalau yang tipenya atau citranya yang ukuran 8 bit ya, itu cenderung agak susah di ininya mengecilkannya lagi. Jadi harus yang size-nya gede ya. Jadi coba nanti teman-teman untuk materinya udah ada di e-learning, jadi teman-teman tinggal cobakan ya. Cobakan untuk buat GUI-nya ya. Buat GUI-nya nanti di prakteknya, buat GUI-nya ini apa namanya itu? Buat GUI-nya menggunakan MATLAB untuk mempraktekkan kompresi ya. Contoh kompresi file gambar, ini filenya BMP ya. Nanti tergantung juga filenya bisa
macam-macam filenya ya, tergantung kita di set. Ini bisa JPEG, bisa PMP, bisa yang lainnya ya. Ini juga hasilnya bisa menggunakan JPEG juga atau bisa menggunakan yang lainnya itu ya. Kira-kira teman-teman itu materinya untuk hari ini. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan atau yang lainnya terkait pertanyaan hari ini, metode kompresi citra ya, Mas Faiz, Mas. Ini kalau kelihatan mukanya sini semua, ini ganteng-ganteng ya. Iya. Berarti ini tadi dikumpulin, Ya, berarti ini nanti yang dikumpulin atau hanya sebagai latihan aja? latihan dulu, nanti coba dipraktekkan ya. Praktekkan untuk praktekkan menggunakan itu, jadi filenya bisa harus agak lebih gede ya. Jadi filenya jangan gunakan yang ini yang 8 bit, karena yang 8 bit kan citranya udah kecil ya, 256 itu paling berapa size-nya ya. Harus yang udah menggunakan 512 minimal ya. 512 itu citranya udah berwarna 16 bit gitu ya. Berarti fotonya nggak harus sama kayak yang Bapak contohkan tadi ya? Boleh macam-macam fotonya boleh ya. Ya, demikian tadi pertemuan kita kali ini. Cukup sekian pengolahan citra, materi kompresi citra. Itu tuh Pak Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.